Fatihah, ketika suatu majlis dibaca Al-Quran, itu rahmat Allah, barakah Allah, para malaikat pun akan selalu mengawal majlis itu dalam keadaan kedamaian, dan mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihaziniyah wa likulli intisalih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat, yakinlah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, abdan syakura. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan dipermudahkan Allah untuk mendapat pertolongan baginda Rasul, syafaat uzmanya ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahlu syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Setelah tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 ya. Terhitung dari hari apa kemarin? Rabu. Lebih berarti lah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yang 4 ya benar ya. Hari keempat Zulhijjah. Bagi mereka yang memahami ada 10 hari untuk beribadah puasa pada Zulhijjah, silakan. Wal fajri wal layalin asar, dasarnya itu, walaupun ada perbedaan ulama memahami ayat itu. Tapi bagi yang berkeyakinan 10 hari awal Zulhijjah, terhitung dari 1 sampai 9, kemudian dilanjutkan 10 hari tanggal 10 Zulhijjahnya itu puasanya sebentar saat kita pergi sholat. Dari mulai fajar sekarang sampai kita pulang sholat Idul Adha baru kita berbuka, maka dihitungnya 10 hari. Ada sebagian ulama hanya mengambil tanggal 9 Zulhijjah, yang silakan. Tetapi ketika bagi mereka yang melaksanakan itu, bagi mereka yang tidak haji. Tapi kalau mereka yang melaksanakan haji tidak ada sunnahnya. Ya. Termasuk Arafah saja, sunat Arafah, puasa Arafah, itu bagi yang haji kan tidak ada sunnahnya. Ya, itu bagi yang tidak haji. Nah yang samanya ada, bagi yang berhaji juga ada kurban. Nah bagi kita juga yang ingin berkurban silakan. Ya, kurban itu sesuatu ibadah yang sangat tua. Sama tuanya dengan usia manusia. Karena kurban itu pertama sekali dilaksanakan ketika perintah Allah lewat Nabi Adam untuk melaksanakan kurban itu oleh anak-anaknya. Qabil dan Habil itu asal usulnya. Terus sampai kepada kita. Cuma problemnya banyak pertanyaan kawan-kawan ketika mereka yang sudah berniat berkurban, apalagi sudah nyetor untuk patungan ataukah sendiri, itu sebagiannya sudah katanya tidak boleh lagi memotong bulu-bulu yang ada di tubuh kita, termasuk potong kuku. Nah itu sesuatu yang menurut pandangan mazhab itu ada beda. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bahkan ada yang haram menghukumkan. Tetapi bagi yang berkeyakinan bahwa itu adalah pemahamannya, bahwa tidak boleh lagi potong kuku, silakan. Tapi kalau kita buka di fikih kurban, ya sebelum kita masuk ke materi kita, karena ada pertanyaan itu, termasuk dari jemaah kita. Mazhab 4 itu berbeda pendapat. Yang mengharam itu Hambali. Apapun yang melekat di tubuh kita, bulu-bulu yang di tubuh kita itu, termasuk kuku, jenggot, kumis, bulu ketek, termasuk daerah terlarang, itu tidak boleh dicukur. Hambali mengharamkan.
Sementara Maliki dan Syafi'i hanya memakruhkan, walaupun ada yang mengatakan sebagian Syafi'i yang makruh tanzih. Artinya hukumnya makruh. Hanafi silakan sah-sah saja, boleh saja dia potong. Karena beliau berpikirnya begini, khamsul minal fitrah, ada 5 fitrah kemanusiaan itu bagi manusia itu yang melekat setiap pekan selalu kita lakukan. Apa itu? Oke, hal hitan sekali. Tapi ketika potong kuku, ada sunnahnya. Setiap pekan kan ada, Kamis atau Jumat. Ketika potong bulu-bulu, ada sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu pada hari Rabu. Nah itu kan melekat setiap pekan. Harus kita lakukan. Nah Hanafi memakai konsep tidak mungkin berbenturan 2 sunnah. Nah maka diambillah sunnah yang melekat setiap saat. Kemudian ada logika berpikir, sebagian orang tuh kalau kukunya panjang sedikit, dosakan sepekan, gatal badannya. Ada kan tipologi orang seperti itu. Maka tidak bisa tidak dia harus motong. Ada lagi kumis, jenggot sepekan kalau dirapikan. Kemudian ketika kita berniat terhitung dari 1 Zulhijjah. Oke, kalau motongnya tanggal 10 Zulhijjah, 10 hari berarti kan tidak membersihkannya. Tapi kalau tanggal 13 baru nyembelih. Oh berarti mah tanggal 13 Zulhijjah baru nyembelih. Lumayan 13 hari tidak bersih-bersih. Nah, kira-kira dari sisi itu ada berbenturan antara khumsun minal fitrah, 5 hal yang menjadi fitrah manusia yang setiap pekan bergulir kita lakukan. Nah, jadi silakan pilih, yakin dengan ilmu ketika kita memilih, bukan ikut-ikutan. Apalagi kalau sumbernya YouTube atau Google. Ya, kita kadang-kadang kan jadi perdebatan ketika dia melihat video di YouTube. Ya silakan. Kita hati-hati juga di YouTube kadang-kadang bisa juga dipenggal-penggal orang. Iya, durasinya itu. Nah, itu sekedar tambahan karena ada pertanyaan, jadi tinggal pilih. Hanafi silakan, tidak masalah. Maliki dengan Syafi'i makruh, walaupun ada sebagian makruh tanzih, sementara Hambali mengharamkan. Ya. Sebenarnya di situ ada titik perbedaan. Sebenarnya bukan orangnya yang tidak boleh bersih-bersih itu. Hewannya jangan dia bersih, jangan dipotong bulunya, jangan dipotong kukunya. Contoh, kibas atau biri-biri bahasa kita domba itu kan biasa sering diambil bulunya. Ketika sudah masuk Zulhijjah yang bakal disembelih, dikorbankan, kita ambil bulunya. Bagaimana kira-kira? Kedinginan, kesian kan? Nah, ada dasar pemikiran seperti itu. Jadi kita tidak memperdebatkan yang tidak boleh potong. Emang ada pendapat. Yang boleh potong silakan. Tapi beryakinlah dengan keyakinan itu dengan ilmunya, bukan hanya ikut-ikutan. Itu sekedar intermezzo saja. Kita lanjut materi kita, masih adab-adab sholat. Kemarin kita ruku, melakukan tasmi'. Ya, tasmi' namanya sami Allahu liman hamidah. Kemudian kenapa ucapannya sami Allahu liman hamidah? Itu ada cerita kemarin, sudah kita ceritakan dasar-dasarnya. Kemudian kalau sholat subuh ketika i'tidal kedua, itu ada kunut. Oke, kunut sudah kita bahas termasuk sejarahnya. Kemudian, ya, setelah kita ruku, maka selanjutnya kita baca kitabnya, masih ada adab sholat. Setelah itu, maka engkau sujud, serta mengucapkan Allahu Akbar dengan tiada angkat tanganmu. Di kita i'tidal, kita sujud Allahu Akbar, tetap kita ucapkan takbir intikal tanpa mengangkat tangan. Ya. Walaupun kita lihat kadang-kadang saudara kita ada sebagian itu dasarnya dari mana? Ya. Ketika turut i'tidal Allahu Akbar cukup lapas takbir intikal, tidak perlu mengangkat tangan.
maka engkau taruhkan pertama-tama di atas tempat sholat itu akan kedua lututmu. Kitab ini ya, jangan kita nanti kita kaji kenapa sebagian meletakkan tapak tangan dulu turun. Tapi di kitab ini letakkan kedua lututmu. Jadi turun, lutut kita dulu turun. Paham maksudnya kan? Lutut kita turun. Setelah turun lutut ke lutut ketiga, kemudian maka kedua tanganmu. Kedua tangan. Kita baca dulu sampai selesai, nanti mungkin bisa kita praktekkan. Ketika dua tanganmu sudah sampai ke tempat sujud, maka dahimu. Dahi ya. Maka sebagian orang tuh kalau kopiahnya macam ini, berarti tidak kena dahinya kan? Harus terbuka. Minimal dahinya di atas alis ini. Ya. Letakkan dahimu pada tempat sujud itu. Dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Nah, maksudnya apa? Jangan terbolak-balik. Jadi kalau di kitab Hidayatus Salikin yang bersumber dari beberapa kitab tasawuf, yang turun itu adalah lutut kita ketika sujud. Sebenarnya kalau lutut turun itu lebih seimbang. Karena lutut turun. Beda dengan tangan. Jadi kalau kita lutut turun berdasarkan konsep keseimbangan tubuh, lutut itu lebih enak. Lutut turun. Kan lebih ringan. Konsep keseimbangan tubuh. Lutut, baru kedua tapak tangan kita, nanti ada penjelasan bagaimana tangan harus sejajar dengan pundak. Sampai tangan, baru ke dahi. Nanti ditambah lagi hidung. Sampai, nanti kita ada konsepnya. Hidung itu sebagian ulama abu hukum. Tapi tetap patokan yang spesifiknya untuk keseimbangan tubuh, lutut dulu. Tapi kalau kita turun tangan dulu, walaupun ada sebagian pendapat mengatakan situ, tapi ada asbabul wurudnya. Kenapa tangan dulu turun? Tidak lutut. Keseimbangannya lebih enak kalau lutut lebih dulu turun. Apalagi kalau kita sakit pinggang, ngilu pinggang. Enak lutut turun. Pelan-pelan. Baru kita letakkan tangan, dahi, serta hidung. Hidung itu tak lain sebenarnya untuk menyempurnakan sujud. Tidak menjadi anggota sujud. Nah, jadi kita baca dulu kitab kita. Sunat engkau renggangkan kedua sikumu. Ketika kita sujud, siku ini kita renggangkan. Renggangkan perkiraan sederhana. Kalau kita surat sendiri mungkin bisa renggangnya agak lebar. Tapi kalau kita berjamaah yang sapnya rapat, perkirakan. Jangan kalau kadang renggang ini ngambil sudah renggang itu singgul ke kawan jigong lah, kalau kan bahaya. Kira-kira saja. Renggangkan sedapat mungkin. Ada penjelasan kenapa direnggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu. Maka kita renggang. Jangan ngerapat ke lambung. Itu untuk cewek, untuk perempuan. Laki-laki renggangkan kedua sikumu dari lambungmu dan renggangkan perutmu dari pahamu. Jadi perut kita tuh dengan paha itu berjarak, jangan nempel. Renggangkan perutmu dengan dua pahamu. Tetapi sunnah bagi perempuan berbeda dengan itu. Kalau perempuan tetap ketika dia sujud, kedua lengannya sama ketika dia takbiratul ihram. Menempel di dada, tidak usah diangkat. Jadi kalau ada orang konsep terbaca hadis itu khusus untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Mengangkat tangannya setinggi dada seperti ini dengan tangan merapat. Itu perempuan. Ada hadis ini memang. Bukan untuk laki-laki. Nah, ketika juga sujud, pada laki-laki renggangkan siku kita dari dari lambung kita, dari perut kita.
Kemudian juga ketika tangan kita yang berenggang tadi, posisi paha kita kan agak jauh dari perut kita. Jangan nempel di perut. Tapi berbeda pada perempuan, dia memang nempel. Jadi ketika sujud, lengannya ditempel di arah perutnya. Seperti itu. Kemudian, hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahumu. Setentang kayak bahu, bukan setengah kuping. Setentang dengan bahu, bukan setentang dengan kuping. Dengan kedua bahumu. Dan jangan engkau hampirkan kedua lenganmu, kedua tangan itu pada tempat sholat. Ngungkep seperti ini. Turun. Ini setentang dada. Tetapi dia turun macam ni. Nah, lengan ini kena sejadah. Itu kata orang dalam kitab itu dikatakan seperti anjing. Nah, jadi hindar. Jangan seperti, banyak kita temu kawan-kawan kita. Apakah dasar dari mana? Tapi di kitab ini, kita baca seperti itu. Kemudian, ingin kami tambahkan di sini. Ketika kita sujud, ada 7 anggota sujud yang mutlak, rukun sujud. Harus terpenuhi. Salah satunya tidak terpenuhi, rusak sujud itu. Apakah rukun sujud itu? Menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'i ada 7. Kalau Hambali ada 8. Pertama, kedua lutut. Kedua lutut kita nih. Biar enak kelihatan. Dua lutut. 2 tapak tangan. 2-nya lagi induk jari kita. Induk jari kaki ini. Maka ketika kita sujud, wajib kita tekuk. Minimal induk jari. Induk jari nih. Harus ditekuk. 6 ya. Satunya dahi. Kan 7. Rukun anggota sujud. Harus terpenuhi itu. Ketika 7 itu harus kita penuhi. Beda dengan Hambali, dia hidung termasuk juga anggota sujud. Maka ketika zaman COVID kemarin, kawan yang pakai masker, ada sebagian mengatakan, ulama mengatakan, tidak sah sujudnya. Nanti dulu. Iya, harus kita pahami dengan ilmunya. Jadi kalau mazhab yang 3, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, hidung tidak termasuk rukun sujud, tetapi hanya menjadi ukuran sempurnanya sujud. Jadi ketika kita sempurna sujud, hidung kita menyentuh, dahi kita menyentuh tempat sujud, hidung kita juga, iyalah kira-kira lama hidung pisek, dalam men sujud, menyedung mancung kan, dikit men kenanya kan. Hanya untuk sempurnanya sujud. Tetapi kalau Hambali, ini hidung termasuk rukun sujud. Jadi ketika pada saat COVID kemarin, kawan pakai masker, turunkan hidungnya biar kena. Yang berpaham Hambali. Nah jadi 7 anggota sujud itu harus sempurna. Kalau yang lain kadang-kadang kita bukan ini ya, kita taklim ya, bukan untuk menilai orang ya. Tidak ada konsep kita menjustifikasi orang. Tapi kalau orang itu muzakarah dengan kita, diskusi, ya kita kasih tahu ilmunya. Jangan kita tegur, tidak sah sujud ke. Tersinggung, laknya bahaya. Pelan-pelan. Yang banyak parah tuh dia mana? 2 induk jari, kaki, ketika sujudnya. Sujud pertama mungkin sempurna, tapi sujud kedua, karena diselangi oleh duduk under 2 sujud, nah ketika sujud keduanya kadang-kadang yang tidak sempurna. Kita bicara dalam keadaan normal. Beda kalau tengah pingat, tahu pingat tak? Dia tahu lagi pingat, suagi dengar pingat, oh. Iya apa? Kuku sakit, itu kan bengkak, ya kan? Ya, kukunya. Itu pingat jadinya kan.
Nah itu susah lain. Kita bicara dalam keadaan normal. Oke, sampai di situ ada mau kita diskusikan, silakan. Ya, silakan, Pak. Oke. Makasih. Rukun sholat tuh ada berapa? Kalau kita pakai konsep yang dasar kan 13. Nah, salah satunya adalah sujud. Rukun fi'li adalah sujud. Ketika sujudnya tidak sempurna, berarti kan sujudnya tidak sah. Salah satu saja rukunnya tidak sah, berpengaruhlah kepada sholatnya. Ya jangan dikira kurang satu rukun tidak sempurna, sholatnya enggak. Kita contoh saja. Oke. Yang agak riskan memang di sujud. Tapi kita ambil rukunnya. Rukun misalnya ruku. Ruku itu pastinya kita walaupun tidak sempurna tapi kita ruku. Tetapi kita tidak ruku. Sholatnya bagaimana? Kan rusak seluruhnya kan? Dan seperti itu. Jadi rusaknya satu rukun mempengaruhi bukan pahala sholat tapi mempengaruhi sholatnya. Oke ya. Jadi kita berikhtiar sesempurna mungkin dalam keadaan normal. Man sedang sakit sih maklumi. Iya, duduk saja tanpa sujud, duduk kadang-kadang kan. Apalagi lagi sakit, itu keadaan tidak normal. Tapi kalau keadaan normal kita sempurnakan. Jadi anggota sujud yang 7 itu semaksimal mungkin kita sempurnakan untuk melaksanakannya sesuai SOP-nya, standar operasional ya kan. Oke, masih lanjut, masih ada? Cukup? Kita lanjut. Kemudian sujud itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Di mana luar biasanya? Ketika kita lahir, kepala kita keluar dahulu, itu menandakan penghormatan takzim kepada anggota tubuh bagian kepala. Maka kalau bagian kepala itu diganggu orang bagaimana? Marah tak? Dituwel orang kepala kita. Tapi kalau dijubil kawan betis kita, dijubil pundak kita, tapi kalau kepala kita dituwel orang bagaimana? Artinya apa? Sesuatu yang mulia. Saking kemuliaannya, ya di kepala ini banyak organ tubuh yang sangat vital. Maka nyakiti orang mendidik anak jangan sekali-sekali mukul di kepala apalagi bagian belakang. Sangat. Maka ketika lalu lintas kita pakai helm, kepala kok yang dipakai kan? Kenapa tidak pakai rompi sekalian di tubuh kita? Tapi karena kepala itu riskan. Karena sesuatu yang sangat peka. Maka ketika kita sujud, kepala kita lebih rendah dari bokong kita. Sementara bokong ini tempat keluarnya ya benda-benda yang najis, baik pintu depan maupun pintu belakang. Tetapi kepala kita paling rendah. Di situ menggambarkan bahwa itulah nilai hidupmu sesungguhnya. Kenapa dikatakan nilai hidup sesungguhmu? Kembali dari tanah kembali ke tanah. Sadar kita. Maka dalam filosofis gerak sholat itu, kenapa dari berdiri betul, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, kemudian kalau sudah cukup rakaatnya salam. Itu sesungguhnya adalah proses pertumbuhan, perkembangan, perjalanan manusia. Orang gagah itu simbolnya apa? Orang masih kuat, masih muda itu. Simbolnya adalah berdiri. Maka berdiri itu simbol orang masih kumulillahi qanitin. Berdiri betul dengan simbol bahwa kita masih orang yang kuat, masih gagah, masih muda. Tetapi Allah bisik sesungguhnya. Kenapa kita seruku? Hei anak manusia, kalian tidak selamanya muda. Ada saatnya kalian masuk usia paruh baya. Usia yang sudah mulai paruh baya. Ruku. Itu kan proses kejadian anak Adam. Pertumbuhan manusia. Hei anak manusia, ketika kita iktidal, siap-siap.
Ada saatnya setelah kamu paruh baya akan menuju masa tuamu. Sujud itu kan masa tua. Masa tua gambaran kening kita, 7 anggota tubuh kita bersentuhan dengan bumi. Itu saat usia tuamu akan proses menuju ke asalmu. Nah, ketika kita salam, kita potong saja setelah sujud, kan rukunnya adalah di samping yang lainnya kita salam. Salam itu apa? Akhiri hidupmu dengan husnul khotimah. Maka kenapa sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud? Berdiri saja. Karena itulah simbol dari stagnannya kita. Berhentinya proses kehidupan. Maka ketika sholat jenazah, ada tidak ruku? Ada kata kawan, karena dosanya banyak maka ruku. Ayo guyon saja ya. Kan tidak ada, karena stagnan. Udah berhenti proses kehidupannya. Tapi bagi kita yang hidup, sholat itu bergambaran proses kehidupan kita berproses. Dari saat muda kita sampai tua kita. Akhiri hidupmu dengan husnul khotimah salam. Maka gambaran, sadar kita. Maka ada ungkapan yang bagus kadang-kadang di baliho itu. Berbisik di bumi, didengar di langit. Nah itu iklannya sangat mendalam kita manakan. Kita memang memohon kepada Allah. Kita bertasbih kepada Allah. Bahkan pada sujud terakhir silakan kita memohon. Cuma jangan bahasa Indonesia ngomong mulutnya. Ya Allah tolonglah anakku. Nah, itu batal. Ya, tetap mulut kita bertasbih, tapi hati kita memohon kepada Allah. Nah ketika kita membaca tasbihnya, ruku itu berapa kali? 3, 5, 7. Kalau kita surat sendiri silakan lamakan bacaannya. Sampai 11 kali boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dengan durasi yang jangan cepat-cepat subhanallah wa bihamdi subhanallah. Nah, itu tidak ada jedahnya. Karena posisi harus tetap tenang. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Silakan. Kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau kita jadi imam atau makmum, nah imam ngimbangi makmum. Karena imam yang cerdas adalah paham dengan makmumnya. Karena ketika kita nanti ada bab khusus ya. Setelah materi ini ada bab ini, ada bab khusus, adabul imamah wal qudwah. Adab imam dengan makmum. Jadi kalau kita berimam, jadi imam, ya ngimbang. Oh 3 kali, kalau sujud terakhir 5 kali silakan. Tapi kalau kita sendiri boleh sampai 11 kali. Nah itu bacaan. Kemudian perlu kami sampaikan, ketika sujud, tadi gambarannya adalah proses kehidupan kita anak manusia. Maka ketika kita sujud pertanyaannya, awas, kalau kita pakai sal seperti ini. Ketika kita sujud, hidung kita atau dahi kita bersentuhan dengan sal kita. Kadang-kadang galak loh, awas hati-hati itu. Turun, nah ketika sujud, ini kan mekar nih. Sujud kita tidak sah. Agar sah bagaimana? Ketika ini menyentuh, kita berangkat lepaskan. Itu solusinya. Tapi kalau kita berangkat dari sujud seperti ini tadi, sejadah sal kita, selendang kita berangkat, sujud kita tidak sah. Apa sebab? Karena kita tidak sujud pada tempat yang sesungguhnya. Karena nempel di kain kita. Nah itu hati-hati di situ. Ya, ketika kita pakai selempang, ini. Ketika sujud, setutup dengan ini, hati-hati. Maka cara kalaupun kita terlapis dengan selendang kita atau sal kita, caranya agar sujud kita sah, kita lepaskan tadi caranya. Jadi yang nempel di tempat sujud asli seperti itu. Oke, sampai di situ ada mau diskusikan?
Ya, silakan. Ya, oke, terima kasih. Salat kita orang awam ni maklum saja. Ya. Allahu Akbar mungkin dapat. Tapi ketika mulai baca doa iftitah, hati dan pikiran kita sudah sekaput. Tahu sekaput? Iya, sudah melayang ke mana-mana. Teringat guntur, gelegar guntur. Teringat dengan jemuran. Iya kan? Teringat, oh motor, kok kunci dah? Iya saja. Bermacam. Nah, ketika kita terbawa oleh arus seperti itu, kembalikan kita sedang sholat. Jangan dihanyutkan. Gelegar baju guntur, hujan, lebat, mati, basah, kayak korek sapalah, ngangkat. Nah, itu bahaya. Rusak sholat kita. Dalam pandangan ahli tasawuf. Karena hati kita sudah kacau. Tetapi kalau seperti itu, kita teringat, kita orang awam, kembalikan sedang sholat. Maka ketika ada tip, sedang bacaankah kita, umpama sedang baca Fatihah, sholat baik berjamaah maupun sendiri. Ketika kita sedang bacaan itu, tegaskan bacaan kita, bahwa kita sedang dalam hati kita sholat. Umpama, ketika kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terbayanglah kemana-mana. Saat itu kita kembali, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kita hayati bacaannya. Itu tip kita mengembalikan agar kita berada pada track kembali sholat. Jangan hanyut. Ini sekapur kalau pikirannya, hatinya kan hanyut. Apalagi di warung nih pagi-pagi, kalau di warung mah kopi, mati segar kopi kawan, kopi kayu apa, kopi mana nih? Nah, kita hanyut di situ, itu udah boleh. Bermacam-macam. Kadang-kadang hanya bau aroma bawang goreng di daerah kita, misal di rumah atau di mana, di masjid. Karena di situ komoditas orang bikin bawang goreng. Nah, aromanya, bayangkan nyaman kan lauk masak apa ya, apa masak rendang. Nah, itu kan hanyut. Iya, itu kita hanyut. Nanti pada saat istighfar. Waktu sholat, dosa kita itu yang masa lalu itu, boleh kita ingat dengan niat taubat kita. Hanyutnya bukan pada saat sholat. Kalaupun ingin nanti pada saat kita zikir. Zikir itu astagfirullah 3 kali, itu bukan tidak punya makna, banyak maknanya. Karena kalau kita hanyut dengan itu, bahayanya apa? Teringat ketunangnya dulu kami itu berzina. Nah, kan bahaya. Tambah rusak. Kita hanyut. Tapi kalau teringat, sudah. Kita kembali ke sholat, nanti nangisnya, ada waktunya. Apalagi kalau kita paham dengan bacaannya ketika bacaan surah kadang-kadang. Netes air mata karena kita memaknai dari kandungan Al-Qur'annya. Itu udah masalah. Berarti kita menghayati bacaan. Bukan menghayati peristiwa-peristiwa yang lain. Ada kan sebagian ketika baca Al-Quran, dosanya jauh-jauh ayat ancaman Al-Qari'ah. Iya kan? Kadang-kadang orang bayangkan betapa dahsyatnya kiamat itu. Dia merasa sedih. Iya kan? Apalagi di ujung ayat itu kan, bagaimana orang yang beriman, bagaimana tidak beriman. Itu kan? Nah, dia meresapi. Itu udah masalah. Meresapi bacaan dari kandungan itu. Tapi bukan keluar, karena itu hukumnya belum keluar dari sholat, menghayati bacaan. Kita nangis, netes nangis itu tidak usah sampai yang menggerung. Kalau nganggu orang lain, ada sebagian tuh sampai ngenggerung, tahu ngenggerung nggak? Iya, nah, itu kan nganggu lain. Husuk orang juga terganggu. Jangan kita mikir hanya kita saja husuknya. Bahayanya ada, bukan lagi yang kita dapat itu peresapan dari makna sholat kita, tetapi sudah ada unsur yang lain. Ya, silakan. Iya, silakan. Kita menghayati bacaan situ. Jangan menghayati penyesalan dosa-dosa kita. Kalau kita menyesalan dosa-dosa kita pada soal itu, kita keluar dari pakem sholat. Jadi menghayati bacaan, terbawa perasaan kita, nangis kita. Karena nangis itu tidak mudah setiap orang. Tidak mudah. Iya.
Itu tergantung hati. Ya, tergantung hati, tidak mudah. Ya, itu tergantung hati dan juga kondisi hati kita saat itu. Tidak mudah nangis. Karena ada ruang. Kalau kita menyesali di doa. Doa itu kan luar biasa. Baik dari doa pertama, kita buka okelah atas pujian kepada Allah, salawat kepada Rasul. Tapi ketika masuk doa kepada orang tua, ada dosa kita ke orang tua. Maka doanya Allahumma kalau kita sendiri, Allahumma lana dzunubana wali walidaina misalnya. Hayati saja, ada dosa kita orang tua. Kalau ada hati kita itu tersentuh, maaf, tidak mungkin tidak nyucur air mata kita. Di doa saja. Maka kadang-kadang perlu kita namanya tafakkur. Kapan? Saat sendiri. Di tengah sendiri itu kan berarti di luar keramaian. Di masjid dalam ramai kita tafakkur sendiri bisa. Kita menghayati. Tafakkur ada dua. Tafakkur membesarkan ciptaan Allah dengan memujinya. Tafakkur kedua menyesali perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Dengan itu maka kita beristighfar. Nah, itu bisa. Tafakkur tengah ramai bisa. Sendiri kita menyendiri dalam artian hati dan pikiran kita fokus menyesali diri kita. Oke ya, di sholat itu kadang-kadang setelah kita salam, istighfar itu jangan dianggap remeh. Di kitab ini ada nih. Kenapa harus 3 kali? Rukun sholat kan ada 3 macam. Kolbi, fi'li, dan qauli. Kolbi, hati, fi'li, perbuatan, gerak, qauli, ucapan. Tidak usah kita pikir dosa kita yang lampau. 3 hal itu dalam sholat kita. Sudahkan sempurna. Astaghfirullahaladzim. Kita kata kalau untuk rukun qauli kita sempurna loh. Apa kadang-kadang masih ada lupanya. Bukti kita jadi imam kadang-kadang kan ataupun sendiri ketika baca surah yang panjang, ada lupanya. Tersendat. Nah itu qauli kan, kita istighfar. Fi'li, perbuatan, perbuatan gerak. Apalah sempurna sujud kita, apalah sempurna ruku kita. Salat kita saja saat itu saja kita perlu. Tidak usahkan yang lain. Hati kita rukun qalbi, maka 3 kali. Termuat di situ. Dalam ibadah salat kita hari itu saja kita sudah beristighfar. Apalagi dosa-dosa yang lain. Jadi jangan anggap remeh. Astagfirullahaladzim. Maka di situ ada klausul, boleh kita diskusi, di mana klausul orang setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. Di mana tolong tunjuk dasarnya. Kalau ada. Itu faktor dengar. Dengar orang atau ada dianggap mungkin ulama besar atau ya, Alhamdulillah. Tidak ada. Di kitab-kitab, apalagi kitab tasawuf, ketika salat itu istighfar. Bukan Alhamdulillah, lah selesai kita wirid, selesai kita berdoa, Alhamdulillah hari inilah dapat oli, belum tentu ketemu lagi sepagi salatku nih. Tapi ketika salam itu belum, Alhamdulillah. Langkah sombongnya kita. Seolah-olah sempurna salat kita. Siapa berani mengaku bahwa salatnya lah sempurna? Yang ngomong pun tidak berani. Karena kita terus berproses. Yeah. Oke ya. Jadi kalau dia tanya, kalau hanyut dengan bacaan imam, kalau kita berimam, atau hanyut dengan bacaan kita sendiri, silakan. Tapi kalau hanyut mikir dosa-dosa dulu nanti, bahaya itu. Akan rusak juga salat kita. Nangis kita bukan karena meresapi nikmatnya salat, tapi meresapi dosa kita yang lampau. Kalau karena 4 unsur kan di sini sudah kita bahas di awal. Khusyuk pikiran. Kalau dalam kitab Marakil Ubudiyah, Imam Nawawi mengatakan khusyuk itu kata lain adalah pikiran, tafakkur. Kemudian hati yang disebut dengan hudur. Harus hadir hati kita saat salat itu. Kemudian hudu, jiwa terdalam kita. Kita harus hudu, merendahkan jiwa kita kepada Sang Pencipta. Kemudian tawadhu,
organ tubuh kita, anggota tubuh kita. Mulai dari berdiri sampai sujud, perpindahan antar rukun ke rukun dan rukun fi'li itu menjadari bahwa kita tawaduk kepada Allah. Tawaduk kepada Allah, jelas kita merendahkan diri kita. Beda ketika kita tawaduk dengan manusia. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Itu perbedaannya. Tapi kalau tawaduk di depan Allah, betul kita merendahkan diri kita. Kita tidak ada apa-apanya terhadap Sang Khalik, terhadap zat yang kita sembah. Tapi kepada manusia tawaduknya bukan rendah diri, tidak boleh. Minder itu namanya. Yang kepada makhluk bukan rendah diri, tapi rendah hati maknanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, silakan. Gimana? Oh, kalau orang punya utang maksudnya? Kita tagih. Oke, makasih. Ya. Hutang itu wajib ditagih. Sesuai dengan perjanjian. Jatuh tempo, tagih. Betul itu konsep dalam agama. Karena hutang piutang itu kadang-kadang orang lupa. Ketika di awal manis mulutnya, manis mukanya, bagus hatinya. Tapi ketika temponya datang saat nagih, bahkan yang berhutang lebih ganas dari yang memberi utang. Ya itu masalahnya. Nah, jadi ketika itu berbahaya bagi diri kita, kita minta bantuan aparat. Tetapi jangan pakai kadang-kadang, maaf ya ampun kepada Allah, pihak ketiga itu, debt collector. Nah, itu kadang-kadang yang luar biasa itu, lebih ganas, kan berbahaya juga bagi yang kita beri hutang. Tapi kalau tempo datang betul, hutang itu wajib ditagih. Ya wajib ditagih. Nah ketika wajib, tetapi ketika kita menagih, akan menimbulkan bahaya bagi diri kita, yuk, datang kita nagih, bukan lagi mengeluarkan dompet, tapi mengeluarkan golok. Apa kita temui langsung orangnya? Kan berbahaya bagi diri kita. Boleh kita minta bantu aparat. Ataupun kalau dalam agama, ketika terjadi hutang piutang itu masuk ke ranah hukum perdata, kan ada klausul tersendiri. Ya, ada klausul tersendiri. Nah, itu bagaimana kita menyelesaikannya. Cuma kadang-kadang ada juga kebesaran jiwa seorang yang memberi hutang. Pernah kami sampaikan di sini, ada dua jenis manusia. Ketika bangkit dari kubur, Allah malu memandang makhluk itu. Makhluk manusia itu. Kategori itu. Pertama, orang yang mampu menghapus hutang orang. Ketika dibangkit dari kubur, dalam pandangan dan sebuah hadis itu dikatakan Allah malu memandang umatnya itu. Artinya apa? Betapa umatku yang satu ini. Bukan lagi pemaaf di dirinya. Tapi ada sifat keikhlasan yang luar biasa. Padahal pemaaf itu milikku, kata Allah. Ya, kan? Ikhlas itu, mukhlis itu, kita manusia, tetapi sesungguhnya Allah yang punya wewenang menghapus itu. Karena apa? Sebab ada sifat bukan hanya Rahman di dirinya, ada sifat Rahim, penyayangnya, yang tidak dimiliki semua orang. Maka tapi memang kadang-kadang ketika orang berhutang kepada kita, kalau sedikit mungkin kita maaf, kita bebaskan, tapi malah banyak-banyak. Ya kan? Dan perlu kita ingat, hutang bisa menjadi beban ahli waris. Maka dalam Islam kenapa wajib ditagih? Jangan membebani ahli waris. Itu masalahnya. Oke? Kalau menyangkut masalah hutang piutang ada bab tersendiri nanti, bab pinjam kalau kita masuk di fikih muamalah bab itu. Tapi kita jarang masuk ke sana, kadang-kadang tidak ngaji sampai ke sana. Iya. Banyak pinjam-minjam, tukar-menukar, ataupun bahasa kita itu nempa. Ya. Nempa itu apa? Pesanan ya. Iya, itu seperti itu. Oke. Jam berapa lah? Lah masuk waktu suruk, belum suruk kita istirahat. Iya, oke, sudah suruk ya. Ya, nanti bab kita pagi ini sampai di bab sujud.
Nanti akan kita lanjutkan adabnya selanjutnya. Mohon maaf dan ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harijna min zulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasani wal hilim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Allahumma yassir umurana hadzal yaum wa rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khairi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.